Saya Carolina Desibella dengan NIM 2303050007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riset khalayak media cetak. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian riset khalayak media cetak itu sendiri. Nah, riset khalayak media cetak itu sendiri merupakan proses pengumpulan dan analisis data tentang pembaca media cetak itu sendiri seperti surat kabar, majalah, maupun tabloid untuk memahami siapa mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan media cetak tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tujuan riset khalayak. Yang pertama, mengetahui profil pembaca seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, maupun lokasi tempat pembaca itu berada. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan minat pembaca. Apakah topik yang disajikan itu diminati oleh pembaca atau tidak? Yang ketiga, menilai efektivitas konten. Apakah konten yang disajikan itu sesuai dengan keinginan pembaca atau tidak? Dan yang keempat, meningkatkan strategi pemasaran dan iklan. Yang berikutnya adalah jenis-jenis riset khalayak. Yang pertama, riset deskriptif. Itu menjelaskan siapa pembaca dan bagaimana kebiasaan mereka. Yang kedua, riset evaluatif, menilai seberapa baik media cetak itu untuk dalam memenuhi harapannya terhadap pembaca. Yang ketiga, riset eksploratif, menggali minat baru atau yang sedang berkembang di kalangan pembaca. Yang berikutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, survei kuesioner kepada pembaca. Yang kedua, wawancara mendalam untuk menggali opini dan motivasi. Yang ketiga, observasi, melihat langsung bagaimana pembaca menggunakan media cetak. Dan yang keempat adalah analisis sirkulasi, melihat jumlah dan pola distribusi media cetak. Yang terakhir adalah manfaat riset khalayak bagi media cetak. Yang pertama, menyesuaikan isi rubrik dan tampilan. Yang kedua, menentukan segmentasi pasar pembaca. Yang ketiga, menarik pengiklan dengan data konkret. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas dan keputusan pembaca. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Gratia Dengi dengan NIM 2303050028. Saya akan menjelaskan materi terkait riset audiens penyiaran radio dan televisi dari Media Group. Media Group merupakan salah satu konglomerasi media terbesar di Indonesia yang memiliki saluran televisi Metro TV dan jaringan radio MG Radio Network. Dalam melakukan riset audiens penyiaran, Media Group berfokus pada pengumpulan data mengenai siapa-siapa saja yang menonton dan mendengarkan program-program seperti kapan waktu yang paling sering diakses, serta preferensi konten audiens. Berdasarkan data dari Nielsen dan observasi media sosial, mayoritas pemirsa Metro TV adalah usia 25 hingga 50 tahun, dengan latar belakang profesional dan akademis yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Mereka cenderung menonton Metro TV pada malam hari dan juga mengakses ulang konten melalui YouTube dan media sosial. Sementara itu, pendengar radio MG Radio Network juga aktif pada jam pagi dan sore hari saat beraktivitas atau di perjalanan. Riset ini juga sangat penting bagi Media Group untuk menyesuaikan strategi penyiaran dan pemasaran seperti pengembangan konten multiplatform, penyesuaian gaya penyampaian, serta menarik minat audiens muda melalui platform digital. Sekian saja materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Delsiana Yunita dengan NIM 2303050017. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu media cyber yang berada di bawah naungan Media Group, yaitu mediaindonesia.com. Mediaindonesia.com merupakan portal berita dari harian Media Indonesia yang menyajikan informasi seputar politik, hukum, dan ekonomi, serta beberapa isu-isu nasional lainnya. Sebagai media cyber, platform ini memiliki karakteristik audiens yang cukup spesifik. Dari sumber yang kami dapatkan, diketahui bahwa mayoritas pembaca mediaindonesia.com berusia antara 25 hingga 44 tahun. Mereka umumnya berasal dari kawasan perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Medan. Kebiasaan konsumsi kontennya juga menarik. Audiens paling aktif dalam mengakses situs ini pada pagi dan malam hari. Dan topik yang paling diminati adalah berita politik dan kebijakan publik. Sebagian besar pembaca mengakses melalui smartphone.
Ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan informasi yang cepat dan mudah dijangkau. Selain itu, mediaindonesia.com juga aktif di media sosial seperti Instagram dan juga Twitter untuk mendistribusikan berita. Dan fitur komentar dan share pada artikel dimanfaatkan oleh pengguna untuk menyampaikan opini pada isu-isu yang sensitif. Jadi kesimpulannya bahwa media Indonesia memiliki audiens yang dewasa, aktif, dan kritis yang membutuhkan informasi atau berita yang berkualitas dan juga terpercaya. Riset halayak seperti ini sangat penting agar media bisa mengetahui siapa pembacanya dan bagaimana membuat konten yang relevan. Sekian penjelasan riset halayak media cyber dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Yosefina Monica Remuk dengan NIM 2303050030. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang media sosial dan riset khalayak pada media group. Jadi media sosial telah menjadi alat utama dalam riset khalayak, khususnya bagi media group dalam memahami tren konsumsi informasi. Dengan juta pengguna yang aktif, platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter menyediakan data real time tentang preferensi audiens terhadap berita, hiburan, dan konten digital. Media Group memantau engagement seperti like, share, dan komentar untuk memahami respon audiens terhadap suatu isu atau program. Dengan teknologi analitik, mereka menelusuri opini publik terhadap berita dan liputan berita. Data dari media sosial digunakan untuk mengembangkan konten yang lebih relevan sesuai dengan pola konsumsi pengguna. Dengan pendekatan ini, Media Group tidak hanya menyajikan berita, tetapi juga beradaptasi dengan kebutuhan khalayak digital, menjadikan media lebih interaktif dan berbasis data. Saya Felipus Reka Romule. Jadi di sini saya akan membahas materi yang terakhir mengenai media sosial dan buaran komunikasi pemasaran media massa. Jadi media sosial dan media massa itu merupakan bagian dari buaran komunikasi pemasaran yang saling melengkapi. Jadi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter memungkinkan interaksi dua arah secara real time antara merek dan konsumen. Jadi sifatnya yang personal, cepat, dan mudah diakses membuat media sosial efektif untuk membangun hubungan dan meningkatkan brand engagement. Sementara itu, media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar itu memiliki jangkauan yang luas dan kredibilitas tinggi, sehingga cocok untuk membangun awareness dan citra merek secara umum. Jadi dengan menggabungkan keduanya, perusahaan bisa menjangkau audiens yang lebih luas, menyampaikan pesan secara konsisten, dan memanfaatkan kelebihan masing-masing saluran untuk menciptakan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan juga terpadu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Diana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran merupakan sebuah kombinasi berbagai alat dan strategi komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada target audiens mereka atau khalayak mereka, yang dimana tujuannya untuk membangun kesadaran merek dari brand yang mereka sedang ingin pasarkan seperti itu. Nah, hal ini bertujuan untuk membangun persepsi konsumen dan mendorong pembelian dari brand yang mereka pasarkan. Nah, dalam konteks komunikasi massa, bauran komunikasi ini memanfaatkan saluran media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan platform digital untuk menjangkau audiens secara luas. Oke. Berikutnya ada strategi yang efektif pada bauran komunikasi. Yang pertama, integrasi multi-channel, yang dimana hal ini digunakan untuk mengkombinasikan TV, radio, media cetak, dan media digital untuk mendapatkan audiens atau khalayak yang lebih luas atau maksimal. Yang kedua adalah segmentasi audiens. Maksudnya di sini adalah pilih media sesuai dengan target audiens yang kita inginkan, seperti itu. Jika kita ingin memasarkan produk kita dengan target audiens generasi muda, maka
kita bisa menggunakan media sosial seperti itu. Yang ketiga, konsistensi pesan. Yang ketiga, konsistensi pesan, yaitu kita harus memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan di semua media itu untuk memperkuat branding merek yang kita sedang brandingkan, seperti itu. Yang keempat, evaluasi kinerja, yang dimana di sini kita menggunakan metrik seperti GRP atau Gross Rating Point.